Halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kembali lagi nih dengan aku Sofia Putri dan teman-temanku ada Haikal dan juga Dayat. Yang mana kita pada hari ini bakal berbincang-bincang mengenai permasalahan pemilu nih, khususnya di daerah kita sendiri. Ada di Banjarmasin ataupun di Banjarbaru. Nah, jadi di sini nama lainnya kita lagi podcast nih teman-teman. Jadi hari ini kita bakal podcast mengenai regulasi dalam perspektif politik demokrasi. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasannya, mungkin mau nanya kabar dulu nih ke teman-teman. Dari Haikal sendiri gimana nih datang ke sini hari ini? Sehat-sehat ya untuk Mbak Suput ya. Tadi baru balik kan dari Marbahan. Oke. Langsung nyempetin diri ke sini. Diundang ini suatu kehormatan loh ini ya. Oke, terima kasih telah bersedia. Nah, terima kasih Kak Haikal nih. Kalau Kak Dayat sendiri ke sini sama siapa nih, Kak? Wah, saya bersamai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, betul sekali, di mana-mana kita harus ingat kepada Allah ya. Oke. Betul, teman-teman, hari ini kita punya narasumber yang asik-asik nih. Nah, semoga teman-teman nonton sampai habis ya. Oke, langsung aja mungkin kita di sini bakal membahas mengenai regulasi dan juga regulasi. Yang mana regulasi ini penting. Mungkin penting ya pastinya, tapi ya nggak tahu bagaimana jalannya, pengerjaannya, pengaplikasiannya, pengimplementasiannya. Nah, mungkin dari Kak Haikal sendiri gimana nih mengangkat judul kita mengenai regulasi ini? Apakah ini menarik kah atau malah apa sih regulasi ini gitu? Oke deh. Sebelumnya ini mau nanya, boleh ngerokok nggak? Boleh silahkan, kita santai aja, boleh minum. Saya sudah duluan ya. Oke, Silakan. Kita bakar dulu ya biar enak ngomongnya ya. Oke, kita bakar dulu biar enak ngomongnya. Teman-teman yang nonton juga boleh sambil nyemil, sambil minum-minum. Oke, baik, terima kasih sekali lagi untuk ini manggilnya nih boleh Mbak, soalnya atau saya orang Kakak? Jawa gitu. Oh, Mbak ya. Oke, Mbak Suput ya. Ya, betul. Ini suatu kehormatan ini diundang di podcast yang memang terbilang tersohor. Ini tersohor untuk di kalangan UIN Antasari Banjarmasin. Wow, dan banget. kali ini yang diangkat ini, aduh luar biasa banget temanya nih. Wow. Tambah ada teman diskusi saya ini, teman lama saya. Filosof. Kebetulan kami satu pondok kemarin ya, satu pondok. Dan terakhir bertemu itu kapan ya, Mas ya? Zaman di asrama gitu. Zaman di asrama Satu ya, asrama. kami di asrama dan kembali lagi ditemukan di Fortnite. Terima kasih, ini luar biasa nih Mbak Suput ya, luar biasa. Senang ya. sekali kami. Senang sekali kami nih. Ini diskusi yang akan interaktif tentunya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka dengan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua, Rahayu. Pertama-tama saya ucapkan selamat malam bagi yang menonton dan selamat menikmati, enjoy ya, enjoy. Ini pembahasan yang membuat pola pikir kawan-kawan terbuka. Semoga gitu kan, karena kita pemuda itu harus melek akan politik. Wow. Mengenai dari regulasi yang ditanyakan oleh Mbak Suput tadi, tentunya ini adalah salah satu hal yang mengatur bagaimana mekanisme dari adanya sesuatu ataupun hal-hal yang diatur dalam regulasi tersebut. Tentunya dalam pembahasan kita kali ini adalah demokrasi. Ya, politik demokrasi. Ya, politik demokrasi. Kalau kita berbicara soal yang ada di Indonesia, terkhususnya di Kalimantan Selatan, Banjarmasin, Banjarbaru, kita akan membahas bagaimana adanya pemilu dan juga pilkada, ya kan? Regulasi atau penaturan dibuat untuk membuat dari pelaksanaan pemilu atau pilkada itu berjalan secara semestinya sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan agar sekiranya tidak ada yang menyeleweng, ya, tidak ada yang jatuhnya nanti misalnya regulasi dibuat itu untuk membuat huru-hara, membuat perpecahan, setelah itu membuat ketidakpastian hukum. Tidak ada, karena apa? Tujuannya regulasi itu adalah membuat daripada adanya kepastian hukum untuk salah satu hal yang dibahas. Nah, itu untuk regulasi tadi, Mbak, ya. Oke, baik, terima kasih nih. Berarti Mas Haikal setuju aja bahwa regulasi ini untuk mengatur, bukan untuk hal-hal negatif malahan. Oh, sangat setuju, saya sangat setuju ya. Oke, kita tanya nih ke Mas Dayat mengenai gimana nih pandangannya yang kita angkat judul mengenai regulasi ini bagaimana? Di Kalimantan sendiri boleh jatuhkan. Kayaknya aduh. Saya harus lihat mbaknya apa kamera ini. Boleh lihat ke kamera aja supaya lihat ke teman-teman di kamera. Karena membahas tentang regulasi ya. Kan regulasi ini berbagai macam ya. Ya. Ada yang pro dan ada yang kontra terhadap regulasi yang sudah diatur dengan aturannya seperti itu. Jadi kan
ya kita lihatlah dari berbagai aspek implementasinya ya kan. Tidak semua implementasi tentang regulasi ini berjalan sesuai dengan apa yang ada di aturannya. Kan banyak tuh polemik-polemik di berbagai daerah tentang bahwa KPU dan Bawaslu itu suatu lembaganya lah yang penyelenggara pemilu yang tidak menjalankan regulasinya sesuai dengan apa yang ada dalam aturan tersebut. Ya seperti itu. Jadi asik sih pembahasan ini. Enjoy. Oke. Tadi Mas Dayat ada mencontohkan di 2 lembaga nih yang disebutkan Mas Dayat mengenai regulasi pemilu khususnya teman-teman. Ada Bawaslu dan juga ada KPU. Itu merupakan lembaga yang sangat perannya penting dalam pemilihan umum nih. Ada KPU dan juga Bawaslu. Nah, kemudian kalau yang ingin saya tanyakan selanjutnya mengenai sejauh mana sih regulasi ini mampu memperkuat atau malah membatasi prinsip-prinsip demokrasi? Ada kedaulatan, lu berjurdil, yang lain dan yang lain-lain itu bagaimana nih? Dari Haikal dulu deh, ini malah membatasi kah atau mengatur atau sebaliknya atau seperti apa nih dengan prinsip demokrasi itu Prinsip sendiri? demokrasi ya, mengenai dari regulasi yang mengatur ya. Jadi begini teman-teman. Dari konstitusi yang ada dari negara kita itu telah mengatur bagaimana suara rakyat itu adalah hal yang paling tinggi ataupun supremasinya lebih tinggi lah ketimbang yang lain pun. Itu pun juga sejalan dengan Undang-Undang Dasar yang dimana bahwasanya majelis ataupun dari perwakilan rakyat itu gunanya untuk menyalurkan dari suara-suara rakyatnya. Nah, kalau kita berbicara soal bagaimana regulasi tadi terkait bagaimana peran-perannya di dalam asas demokrasi, ada lu berjurdil, kebebasan dan lain-lainnya, tentunya sudah diatur di dalam aturan tersebut. Kawan-kawan bisa mencek itu di aturan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dan juga seterusnya lah. Sampai hari ini kan ada beberapa undang-undang yang memang terbilang itu diperbarui terus dari tahun ke tahun. Nah, aspeknya tetap sama, bahwasanya lu berjurdil adalah poin penting di dalam aturan tersebut, mau dari awal sampai ke akhir, bahkan Undang-Undang Dasar sudah mengaturnya. Nah, nanti kita berbicara bagaimana bunyi aturan dan juga penerapannya di lapangan, ya kan? Penerapan di lapangan itu akan sedikit berbanding terbalik dengan aturan yang ada. Kalau kita berbicara soal berjurdil, oke, fine, memang benar adanya tujuan dari aturan tersebut diadakan ya memang untuk menjaga dari berjurdil tadi. Cuman kalau kita berbicara soal bagaimana penerapannya ataupun implementasi di lapangan, itu akan sangat kacau ataupun sangat berbanding terbalik. Kita bisa melihat bahwasanya banyak sekali suara-suara rakyat yang terzolimi karena adanya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, maka kita di sini melihat bahwasanya aturan yang dibuat sedemikian rupa itu tidak berjalan lurus, tidak berjalan beriringan dengan implementasi yang ada. Maka dari ini kita melihat bahwasanya penegakan hukum ataupun juga daripada orang-orang selaku dari yang mempunyai wewenang untuk melaksanakan dari itu terbilang sudah ingkar janji. Nah, aturannya bagus, Mbak. Aturannya bagus, cuman dari penerapannya. Nah, kita melihat di sini bahwasanya oknum-oknum itu sangat banyak dan itu mencederai dari aturan ataupun hukum yang ada. Gitu, Mbak. Oke, baik. Nah, kalau dari Mas Dayat sendiri gimana nanggapi dari pendapat Mas Haikal tadi mengenai aturannya banyak, aturannya bagus, namun kejadian di lapangan, pengerjaannya, pengaplikasiannya tuh yang masih kurang. Bagaimana? Kalau menurut saya ya mungkin ada beberapa aturan yang sudah bagus, namun ada beberapa aturan juga yang masih kurang detail lah dalam mengatur sesuatu tindakan dalam pemilu. Seperti misal contoh yang saya ketahui tentang mengatur tentang apa sih itu? Sosial media. Sosial media, Nah, ya, betul. Karena kan kalau di dalam aturan tentang netralitas ASN itu tuh ada aturan bahwa seorang ASN itu tuh nge-like atau memfollow suatu akun yang merupakan itu tuh akun kampanye dari salah satu paslon, itu tuh salah satu bentuk ketidaknetralan ASN. Namun di dalam aturan regulasi pemilu itu tuh tidak diatur secara detail bahwa memfollow, nge-like atau apapun itu yang berbau sosial media itu tuh kurang detail lah diatur, dan itu tuh salah satu kelemahan regulasi pemilu seperti itu, Mbak. Oke. Berbicara mengenai regulasi ataupun peraturan-peraturan di tentang pemilu, pasti banyak nih aturan-aturan apa aja sih yang mengenai pemilu nih. Ada 6 aturan yang bakal saya kemukakan kepada teman-teman. Ada 6 aturan utama nih. Yang pertama pastinya nih Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu yang sangat familiar didengar oleh teman-teman mengenai
pemilihan umum. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang tata cara pemilihan gubernur, wali kota, bupati dan juga pilkada. Kemudian ada juga Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu nih. Nah, itu undang-undang ini nomor 15 ini telah dicabut kemudian digabungkan ke dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Nah, selain undang-undang juga ada peraturan KPU yang tadi disebutkan oleh Daya tadi, ada peraturan KPU, peraturan Bawaslu juga ada. Kemudian ada peraturan Mahkamah Konstitusi juga yang mana mengatur mengenai proses dan tata cara pengajuan sengketa hasil pemilu nih. Apabila hasil pemilunya bersengketa. Nah, kemudian yang kembali saya tanyakan mengenai dari banyaknya aturan-aturan yang saya sebutkan tadi nih teman-teman. Aturannya atau regulasinya di atas kertas jelas ada begitu, namun pengimplementasiannya tuh yang masih sulit untuk dikatakan bagus. Nah, ini mungkin ada pendapat ataukah pikiran dari teman-teman bagaimana sih cara menyikapi ini, pada peraturan banyak tapi pengimplementasiannya sulit daripada orang-orang yang berwenang sulit seperti itu. Nah, mungkin kita nih sebagai anak muda dan juga mahasiswa khususnya, apalagi mahasiswa hukum, mungkin ada pandangan nih sedikit banyaknya mengenai banyaknya peraturan namun tetap penjalanannya tetap buruk. Nah, mungkin ada pendapat, silakan boleh. Oh, Mas Dayat ya? Boleh nih, silakan Mas Dayat ya. Menarik ini kalau kita kaitkan dengan isu politik yang terjadi di kota Banjarbaru. Nah, betul. Karena kan kalau dilihat-lihat dari keputusan KPU mengeluarkan putusan tentang tentang yang bukan kota kosong. Ya, itu tentang suara ya. Ya, suara. Itu tuh disebut bahwa tidak sah. Tidak sah. Nah, betul. kalau aturan yang dikeluarkan KPU itu kan sesuai dengan apa yang ada di undang-undangnya. Namun, kalau dilihat dari segi kemaslahatan, itu tuh sama dengan menyepelekan suara rakyat gitu. Betul. Karena kan dari yang kita lihat nih, pasangan yang jelas-jelas tidak menang, jelas-jelas tidak didukung oleh rakyat, itu bisa menang dengan perolehan suara yang tidak sesuai. Kalau saya sih seperti itu. Ya, bagaimana Bang Haikal menanggapinya? Oke, sebentar deh. Mungkin karena kita mengangkat di Banjarbaru ya. Yang mana pilkada di Banjarbaru ini sangat ramai diperbincangkan sampai ke Mahkamah Agung, sampai masuk Mahkamah Konstitusi, sampai masuk ke media sosial manapun. Kota Banjarbaru melakukan pemilihan suara ulang. Nah, itu salah satu bentuk pro dan kontra nih daripada adanya fenomena terjadinya pemilu. Nah, dari Haikal sendiri gimana, silakan? Oke, ini terkhusus ya di kota Banjarbaru. Kita boleh ceritakan masalah Banjarbaru nih, karena ada di daerah kita sendiri. Ini sedikit membuat saya bernostalgia karena pas saya punya kedekatan. Pertama, saya tuh magang itu ada di KPU Banjarbaru, bersebelahan dengan Mas Dayat ya kan. Mas Dayat ini di Bawaslu Kota Banjarbaru, saya di KPU-nya. Dan juga di sini saya mengangkat dari judul skripsi itu terkait dari permasalahan yang ada di Kota Boleh tahu Banjarbaru. judul skripsinya dulu, Bang Haikal? Untuk judul skripsi yang saya angkat itu bagaimana ada polemik Pilwalkot Kota Banjarbaru tahun 2024 ditinjau dari perspektif ketatanegaraan dan juga prinsip keadilan. Baik, sebelumnya nih, kenapa alasan nih mengangkat judul itu yang mana berhubungan dengan podcast kita pada malam hari ini? Apa alasannya kenapa berani nih mengangkat hal-hal yang sensitif seperti ini? Sensitif. Pertama-tama ya Mbak ya, agak sedikit ragu untuk pertama kali mengangkat judul ini karena memang terbilang ini sangat-sangat sensitif, betul kan? Salah-salah ini bisa hilang saya ini. Betul. Tim dozer ini musuh saya gitu kan, tim dozer. Cuman atas dasar dari pergerakan di dalam hati ini adanya perlawanan, kita melihat hati nurani, betul Mas Daini, betul. Hati nurani, kita melihat bahwasanya ada salah satu hal yang memang terbilang itu mencurangi dari aspek demokrasi yang ada di masyarakat. Meskipun dari aturan itu sudah jelas di PKPU nomor 1774 di bab 5 pasal 2, seingat saya. Silakan dikoreksi jikalau salah. Itu menjelaskan bahwasanya jikalau ada dari pasangan calon yang terdaftar di dalam kotak suara dan dinyatakan itu diskualifikasi, maka misalnya dia mencalon atau yang mencoblos itu dinyatakan suara-suaranya tidak sah. Nah, ini menjadi salah satu hal yang menjadi polemik ini ya, menjadi awal mula adanya perbincangan antara kaum pro dan juga kaum kontra. Nah, kita lanjut bagaimana kenapa saya mengambil dari ini. Tentunya ini akan relevan dengan apa yang kita bicarakan hari ini. Tentunya akan sangat miris hati saya melihat bahwasanya dari suara rakyat yang seharusnya memang tujuannya memilih dari salah satu pasangan calon, akan tetapi malah dipotong.
dipotong. Ini sangat Jadi kayak Betul, dicurangi gitu ya. dicurangi, betul. Dalam prinsip demokrasi ini sangat sekali tidak menjunjung dari luber jurdil tadi tentunya. Kenapa? Suaranya dialihkan menjadi surat suara yang tidak sah. Padahal kan sudah jelas aturannya jikalau memang itu satu pasangan calon, maka perlu adanya kota kosong Ya, gitu kan. betul, betul. Ada kontestasi di sini. Yap. Ya, cuman kalau kita berbicara soal di lapangan tentunya satu calon saja yang dinyatakan bisa bertanding, dan jikalau memang dari musuhnya didiskualifikasi dan misalnya dia mencoblos itu malah dikatakan tidak sah, maka sudah pasti mutlak Auto win. kemenangan untuk salah satu Iya. calon yang berdiri tadi. Betul. Nah, kita melihat bahwasannya di sini memang ada regulasi yang bisa dikatakan ini antara dua sudut pandang hukum. Kalau kita mengambil dalam aliran positivisme hukum dari KPU itu tidak salah karena memang Ya. regulasinya ada, Betul. aturannya ada. Cuman kalau kita berbicara soal prinsip demokrasi, kita bisa melihat hasilnya sekarang. Kemarin di MK digugat kalah. Betul. Sampai ada PSU lagi. Ya, meskipun kita tidak ingin berbicara lah ya soal Ya. PSU Kalau lagi ya. hasil PSU ya, Ya, sudah sudah lah lah ya. itu kan karena itu Sudah bukan konsumsi publik ya. sudah tahu itu PSU-nya digugat deal. lagi ya. Digugat lagi meskipun tidak berhasil lagi. Nah, kita melihat di sini bahwasanya bagaimana penerapan ataupun pembuatan aturan yang ada dalam proses pilkada ataupun pemilu itu bisa dikatakan vital. Ya, vital. Salah sedikit maka inilah hasilnya gugatan ke MK. Gugatan ke MK bisa dikatakan adalah salah satu hal yang bermasalah, dan ini satu-satunya yang terjadi dari kita memulai dari sistem demokrasi sampai hari ini. Pilkada Kota Banjarbaru adalah salah satu hal yang menjadi polemik terbesar untuk demokrasi yang di Indonesia. Nah, itu untuk yang satu permasalahan saja ya terkait dari surat suara tadi. Kalau kita berbicara soal hal-hal yang lain, bagaimana aturan-aturan itu mengundang ataupun membuat dari suatu hal yang bisa mengikat segala macam, masih banyak permasalahan lainnya. Contoh, money politik. Betul kan Mas ya? Ya, Betul kan Mas ya? Itu jadi ajang Iya. ajang pemilu itu buang-buang duit, itu bakar-bakar uang. Sampai hari ini apakah ada yang tertangkap ataupun yang terdiskualifikasi? Hanya satu, dan itu baru terjadi di mana? Barito Utara. Yap. Dari awal demokrasi sampai hari ini hanya di Barito Utara. Itu hanya di pilkada konteksnya. Kalau kita berbicara soal di pemilu, apakah ada dari presiden? Wah. Presiden ya kan? Waduh. Itu agak sensitif ya, Agak Bang, ya? sensitif. Cuman kalau kita berbicara soal lapangan, fakta lapangannya ada, mereka aman-aman saja, malah dari oknum-oknum yang membagikan, yang kena tangkap. Nah, ini menjadi salah satu hal yang miris. Antara bunyi penegakan hukum dengan aturan yang berada di dalam undang-undang itu tidak relevan, tidak Ya, sesuai. Harusnya kalau memang orang ini tertangkap dan juga menjadi salah satu simpatisan ataupun dari pasangan calon itu, harusnya dari pasangan calon tadi yang terdiskualifikasi. Cuma pada hari ini yang malah ditangkap ataupun yang malah dijebloskan ke penjara adalah orang-orang yang sebagai penyalur dana saja. Betul. Nah, kita bisa melihat di sini bahwasanya banyak sekali ketimpangan antara penegakan regulasi dan juga aturan yang berlaku. Nah, itu hanya dua kasus kita angkat tuh ya. Masalah money politik dan juga bagaimana pilkada yang ada di Banjarbaru. Masih banyak kalau kita mau mengangkat isu-isu lainnya, cuman kita selesaikan di sini saja dulu ya terkait pilkada Banjarbaru. Ini salah satu hal yang mencoreng demokrasi dan juga menyayat hati saya tentunya ya. Betul. Ya, pusing saya ini melihat bagaimana demokrasi ada. Ini belum melakukan penelitian ya, Bang? Masih Wah, belum melakukan penelitian. ini sangat sensitif, Sangat Bang, kalau sensitif. penelitian, Bang. Makin banyak nih polemik. Makin banyak polemik, banyak makin banyak lembarannya. lembarannya. Ini bisa berapa lama nih skripsi saya tidak tahu. Oke nih, kan. kembali saya tanyakan karena dua abang ini sama-sama pernah magang atau pernah bekerja sama di KPU dan juga Bawaslu. Oh, di iya. Banjarbaru nih. Iya. Yang mana ini juga termasuk dalam lembaga penegak pemilu nih, Iya, KPU dan betul. juga Bawaslu pastinya. Nah, kalau dari abang-abang sendiri melihat atau menyikapi apa sih kelebihan atau kekurangan nih pemilu Banjarbaru dalam menyikapi tragedi atau fenomena sampai diadakannya PSU Oh. ini mengikuti atau tidak seperti itu. Nah, sebagai alumnus Alumnus ya. silakan. Bapak Sto ini berikan pendapat. asal ini ya, kenapa didiskualifikasi ini? Kenapa ini ya? Iya. Silakan Jadi kan, boleh diceritakan. kalau kita lihat dari permasalahan diskualifikasi, Iya. itu emang betul, itu pantas untuk didiskualifikasi. Kenapa nih Karena alasannya apa? pantas Karena kalau kita lihat dari aturan yang ada, kalau mencukupi 3 sumber, TSM, terstruktur, sistematis, dan masif, Wah, betul. itu bakalan bisa ditindaklanjuti. Dan apa yang terjadi di Kota Banjarbaru, dari salah satu pasangan calon itu tuh memenuhi 3 unsur ini dalam masa kampanyenya. Maka dari itu salah satu calon yang ada di Kota Banjarbaru itu tuh didiskualifikasi. Dan kalau kita lihat bahwa apakah itu sesuai dengan aturan, ya, Ya. jelas sesuai dengan aturan. Cuman kan yang jadi permasalahan adalah bagaimana sih dari pihak lembaga yang menjalankan pemilu ini menjalankan nih apa yang ada sesuai aturan. Ya, betul, sesuai aturan tidak nih? Betul, Sesuai aturan regulasinya juga. ya. Betul ini. Apa yang dijalankan sih sesuai aturan.
bagaimana KPU menjalankan bahwa siapa yang diskualifikasi itu tuh menjadi tidak sah. Ya, betul. Emang di dalam aturan ada tulisan seperti itu. Namun ketika dilanjutkan ke MK, yang jadi pertanyaan oleh hakim MK adalah apakah itu sesuai dengan keadilan? Apakah apakah regulasi itu sesuai dengan apakah nih suara rakyat ini jadi dihargai dengan adanya hal itu, ataukah dengan banyaknya nih calon yang mencoblos apa sih kotak kosong lah ya, harusnya disebutnya kotak kosong ya. Namun yang dimenangkan yang tersisa ini. Jadi bagaimana kan itu bukan suatu konsep demokrasi yang adil gitu. Betul. Ya. Sepakat itu. Jadi banyak aspek lah ya kalau kita lihat dari pilkada di Kota Banjarbaru. Karena kan karena Abang Haikal tadi mengangkat tentang skripsinya polemik di Kota Banjarbaru. Kita tunggu nanti skripsinya gimana nih. Saya juga mengangkat tentang apa nih judulnya nih? Apa judul skripsinya nih? Aduh. Judul skripsi saya itu tentang peran Bawaslu terhadap netralitas ASN di Kota Banjarbaru. Berat banget ya, jadi kalau kita lihat dari peranan lembaga ini lumayan berperan lah. Dalam contoh, misal dari kalau tidak salah sewaktu saya magang itu ada pembicaraan dari pihak Bawaslu bekerja sama dengan Diskominfo untuk menangani masalah netralitas ASN dalam hal misal yang tadi seperti saya sebutkan nge-like sosial media paslon, memfollow salah satu sosial media paslon itu bahwa Bawaslu itu sudah mengupayakan nih. Namun kan seperti sebentar. Nah, saya mau nanya, apakah alasan Bang Dayat mengangkat judul netralitas ASN ini ada pengalaman pribadi kah atau pernah tahu kah atau apa alasan spesifiknya nih mengangkat judul ini nih? Nah, jadi seperti ini Mbak Supet ya. Latar belakang saya mengangkat masalah ini karena pada saat Pilkada 2020 itu tuh ada 8 pelanggaran netralitas ASN di Kota Banjarbaru. Itu tentang ketidaknetralan ASN ya, seperti itulah. Karena saya mencakup ranahnya ASN saja ya, bukan yang lain-lain. Jadi saya fokuskan untuk situ, dan yang membuat lebih ingin meneliti tentang ini, saya meneliti dalam perspektif sosiologi hukum. Jadi kalau kita lihat nih suatu masalah itu tuh dalam segi sosiologi hukum, misal salah satu contoh ya. Aliran mana Bang? Aliran mana yang dipakai Bang? Waduh, saya ini berat ini. Iya. Nanti selalu saya kasih contoh umum saya dulu ya teman-teman ya. Jadi karena kalau kita melihat dari perspektif sosiologi hukum itu tuh yang dilihat misal sosialnya bagaimana, bagaimana budaya di kota sana, bagaimana politik di kota sana. Nah, dan itu salah satu jadi target saya nih, karena kan budaya kita orang Banjar itu tuh adanya mana, betul. Dan nggak enakan nih sama ini teman saya nih, sudah kenal, sudah akrab, sudah CS nih, CS kental banget nih, kental nih. Jadi kayak kalau ada mendukung tuh ada nyaman. Kalau didukung menyalahi aturan. Nah, jadi dari segi itulah saya lihat nih. Jadi seperti itu Mbak Sepa. Oke, mengenai tadi pertanyaan banyaknya aturan-aturan yang kita hubungkan dengan lembaga-lembaga yang mana teman-teman pada hari ini nih dua narasumber nih sama-sama pernah bekerja sama atau magang nih di lembaga-lembaga yang terkait langsung dengan pemilu. Ada KPU dan juga ada Bawaslu, dan yang mana mereka juga mengangkat judul skripsi nih teman-teman mengenai permasalahan itu juga permasalahan netralitas ASN dan juga permasalahan pemilu kada di Kota Banjarbaru. Kita tunggu ya teman-teman dari hasil skripsi dari abang-abang nih, semoga semangat mengerjakan setelah ini. Oke, terima kasih. Tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya teman-teman. Oke, baik. Nah, mungkin kita masuk nih ke pertanyaan selanjutnya atau diskusi selanjutnya mengenai tadi ya seperti Bang Ded sebutkan bahwasannya ada revisi undang-undang nih dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Boleh dijelaskan atau disampaikan kepada kami nih apa sih yang diubah, apa sih isinya, diubah kemana sih seperti itu? Nah, mungkin banyak dari teman-teman yang belum tahu dan mengerti nih dari pada peraturan itu. Kalau
Ya, sepengetahuan yang saya baca ya, Ya. perubahan dalam undang-undang itu tidak sesignifikan itu ya. Ya. Karena kalau yang saya lihat-lihat perubahan undang-undang itu dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jadi Perpu Nomor 1 Tahun 2022, terus dilanjutkan lagi Perpu Nomor 7 Tahun 2023. Itu tuh lebih kurangnya tentang karena kan adanya pemekaran wilayah, itu lebih ke situ sih. Mungkin Oh. Bang Haikal Oke, banyak oke. mengetahui nih. Nah, jadi intinya revisi ini mengatur daerah-daerah baru nih yang baru Iya. bergabung seperti itu. Nah, mungkin dari Bang Haikal sendiri bagaimana, Bang? Silakan. Oke, sedikit menambahkan juga ya untuk Mas Daya tadi. Tentunya kalau kita melihat dari revisi undang-undang yang telah ada, kita harus menilik dari sejarahnya. Ya. Undang-undang itu kan dari pemilihan kepala daerah, pemilihan umum itu sudah banyak sekali bunyinya. Dimulai tahun 2014 sampai 2015, 16, 17, 2020, 2022 dan 2023. Ada 7 undang-undang. Ada 7 undang-undang. Cuman permasalahannya di sini adalah bahwasanya undang-undang yang dipakai untuk masalah pemilu pilkada itu terbilang usang. 2016 dan juga 2017. Tentunya kan sudah ada nih revisi kan tadi kan Mas kan 2022 ada, 2023 ada. Cuman untuk pembatasan dari revisinya itu hanya sekedar bagaimana wilayah-wilayah yang baru ada pemekaran tadi. Tetap untuk masalah dari pelaksanaannya, regulasi-regulasi yang secara gambaran umumnya itu ada di Undang-Undang Nomor 2016 2017. Nah, ini menjadi salah satu permasalahan dan juga yang perlu kita dalami lagi untuk masalah aturan ini. Karena apa? Bisa terbilang sangat usang, Mbak. Kita sudah bertapap di tahun 2025, ya kan? Sedangkan yang dipakai ya 2016, 2017 sudah hampir mau 10 tahun loh. Harusnya jika kalau memang dari aturan itu memang terbilang signifikannya memang berhasil, ya itu memang bagus dong kan. Cuman kalau kita berbicara soal di lapangan kan amburadul, Iya, acak-acakan. betul. Mulai dari pemilu, pilkada sama-sama hancur semuanya. Nah, ini kita bisa melihat bahwasanya dari bagaimana pemerintah itu membuat dari skala prioritas itu terbilang amburadul dan juga terbilang sangat tidak tepat sasaran. Ya, kalau kita berbicara soal pilkada itu tidak ada aturan yang secara gamblang mengatur bagaimana mekanisme pemilihan suaranya. Malah ada di PKPU. Harusnya betul. kalau kita berbicara soal kepastian hukum yang memang tergolong kuat, harusnya ada di undang-undang. Iya. Dan itu bisa dikatakan revisi nantinya. Semoga dari pemerintah itu bisa mendengarkan dari apa yang kami ucapkan, Iya. buah-buah pemikiran kami bahwasanya pilkada, pemilu itu perlu untuk direvisi undang-undang yang melandasi hukumnya ataupun membayungi hukum dari peraturan Yang tersebut. sesuai dengan hukum Yang di atas. sesuai dengan hukum di atasnya. Oke nih, baik. Kembali saya tanyakan mengenai pendapat Bang Haikal tadi yang mana pemerintah yang membuat undang-undang ini amburadul ataupun tidak tepat sasaran nih. Betul. Nah, dari hal itu apa kita bisa melihat nih bagaimana sih, adakah atau bagaimana sih regulasi yang bersifat otoriter ataupun demokrasi nih? Dari pandangan narasumber berdua bagaimana sih, apakah ada bahwasannya aturan ini nih otoriter, aturan ini nih asik ini, asik. demokrasi Asik. kayak gitu. Iya, Pasti iya, lah, iya. soalnya Iya. banyak aturan-aturan yang tidak relevan nih dengan masyarakat luas, hanya betul. hanya relevan dengan orang-orang yang memiliki kekuasaan, orang-orang betul. yang memiliki nama. Iya, Nah, betul. mungkin itu bisa diberikan pendapat nih, Nah, ini otoriter asik. dan Asik juga ini. demokrasi. Asik Asik Pak. gini ya. Silakan. Mas Dayat ini dulu nih. Ya, Mas Dayat. silakan. Karena Dayat. kalau kita lihat dari pembuat aturannya Ya, kan, itu. pembuat aturannya kan pihak situ ya. Ya. Jadi otomatis kan pihak situ Relevan sama dirinya iya nih, dong, Mas. Iya. jelas pasti membuat nyaman dirinya sendiri dong. Tidak mungkin nih pihak situ ingin gerombolannya Iya. nih tidak enak, Iya. tidak nyaman dimusuhi, tidak mungkin dong. Betul itu ya, sudah. Jadi kalau dilihat dari segi demokrasi ya, wah mungkin sulit ya guys ya. Sulit, guys. Sulit. Ya, tambahkan oleh Bang Haikal nih. Bang Haikal sendiri gimana nih? Aduh, persoalannya agak-agak sensitif ya teman-teman. Sensitif. Jadi kita ngambang-ngambang aja. Ngambang-ngambang aja ya. Cuman kalau kita berbicara soal pemerintah, saya sangat ini iri dan juga sangat gatal nih lidah saya untuk mengkritik pemerintah tentunya. Sedikit kita tambahkan lagi bagaimana problematika yang ada di dalam undang-undang, terusnya dari undang-undang pilkada dan juga undang-undang pemilu legislatif. Kalau kita berbicara soal undang-undang pilkada, banyak sekali permasalahan, Mbak, dan juga Mas Dayat ya. Pertama, bagaimana dari kekuasaan dinasti. Nah, Waduh. ini sudah merajalela di Banjarmasin ini ya kan. Oh. Dari ya Raja Gunung itu salah satunya. Ini kaosnya itu sangat digaya Betul, gitu kan. betul. Tidak ada yang bisa tergalahkan oleh dari Raja Gunung itu.
Kalau kita berbicara soal hal-hal ini juga, Pak Haji. Pak Haji ya, aduh ini berbahaya nih bro ya, berbahaya Kan ini. ada isu tentang 9 naga diturunkan oleh 9 haji ya. Ada 9 haji Wah. diteruskan. Padahal mereka tuh kong kali kong katanya. Ya. Kita sedikit masuk lagi untuk masalah ini. Sensitif ya Bung. Mungkin kawan-kawan nantinya bisa ngecek di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 bahwasanya orang-orang yang terpidana jadi koruptor ataupun mantan narapidana koruptor itu diperbolehkan lagi untuk mencalon. mencalon, iya, Nah, ini betul, salah betul. satu kecederaan fatal dalam berpikir ya, logika falasi ini. Karena apa? Kita bisa melihat track recordnya Mbak ya, Iya, Mas. betul banget. Jikalau orang diberikan kekuasaan, maka akan menjadi salah satu gerbang luas mereka untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya. Betul. Tanpa kita mendiskreditkan lagi orang-orang yang memang benar tujuannya pure untuk membangun negeri, membangun daerah. Setelah itu juga mewakilkan suara rakyat. Cuman kebanyakannya notabene-nya dari aparat-aparat ataupun juga dari wakil-wakil rakyat itu mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Karena biaya kos modal untuk mereka melakukan mencalon itu wah luar biasa tuh. Kalau kita berbicara soal di kota Banjarmasin, 3M, 4M, 5M ya itu harga yang paling minimal untuk bisa duduk ya di kursi. Masa nggak balik modal? Masa nggak ya? balik modal gitu kan? Sensitif Iya, sekali Bung. uang itu kan bukan seperti daun ya, makanya mereka cari keuntungan juga. Nah ini menjadi salah satu hal yang perlu kita bicarakan lagi karena apa? Mantan narapidana koruptor yang memang terbilang jejak rekamnya buruk itu seharusnya tidak boleh lagi lah ya, meskipun terbilang nanti ada orang beranggapan oh ini membatasi hak demokrasi. Tidak. Masih banyak orang-orang bersih di luar sana, masih banyak orang-orang yang memang terbilang Betul. menjaga integritas namanya, menjaga integritas dari lembaga yang mereka duduki, agar sekiranya memang dari lembaga itu terbilang baik, tercap baik oleh masyarakat. betul. Narapidana yang mencalon dia salah, cedera berpikir itu ya, kesalahan dalam berpikir. Nah ini menjadi satu permasalahan bagaimana narapidana itu diperbolehkan. Kedua, bagaimana dinasti politik. Kalau kita berbicara soal dinasti politik, kita mengambil di masalah pemilihan presiden kemarin ya. Aduh. Bagaimana King Gibran ya yang telah dibawa. Pamannya, Bang? Iya Bang. Itu keluarga Cemara atau apapun itu saling mensupport gitu. Dari bapak itu kan raja. Bukan cendana lagi Bukan ya, Bang, ya? cendana, Cemara ya? Cemara. Wah. Dari ayahnya Bapak Joko Widodo Mulyono aka Raja Jawa ya. Wow. Itu sudah berhubungan dengan pamannya Gibran ya di MK itu siapa namanya saya lupa Aduh, itu siapa kan. Bang Dayat? Anwar ya Anwar, bukan Kaprodihat, bukan wakil ya sekretaris Sekretaris, ya bukan. Cuman itu Bapak Anwar itu ketua tadi. MK ya, ketua MK yang ada di pusat. Nah itu kan sudah melelangkan dari Gibran untuk bisa lolos karena kan kemarin itu isunya di pembatasan umur ya kan? Iya, betul. Usia berhasil lolos. Nah ini bisa melihat bahwasanya indikasi dari dinasti politik itu memang terjadi mulai dari ranah pusat sampai ke daerah. Nah ini menjadi salah satu hal yang dibicarakan lagi karena apa? Karena sedikit banyaknya kalau salah satu kekuasaan itu dipegang oleh orangnya itu aja ya, circle-nya itu aja, maka itu akan lebih condongnya membuat dari keberpihakan ataupun juga keuntungan untuk golongan tersebut. Oke. Dan membuka kemungkinan untuk pemerintahan yang Pemerintahan otoriter yang ya, Bang. otoriter, betul. Kita cukup ya cukup. Iya. Dan otoriter itu sensitif sekali saya takut. Sensitif sekali nih Sensitif bahas sekali, ya, Bang. koruptor ini. Soalnya kan koruptor nggak boleh didiskriminasi. Nggak boleh. Kata presiden. Nggak boleh. 300 triliun dihukum 6 tahun. Wah. Nggak boleh, nanti anaknya nggak boleh merasakan melarat. Iya, kata nggak boleh presiden. melarat, nggak boleh Sudah, melarat. oke. Nah, Apa ya? oke, kita kembali ke pembahasan otoriter tadi, pembuatan regulasi ataupun aturan-aturan yang malah bersifat otoriter nih, yang nggak menjangkau ke khalayak umum. Nah, daripada Bapak Presiden kita yang baru nih, Bapak Prabowo ini kan sudah mengadakan pembekalan nih kepada para menteri dan juga para pemerintahan yang duduk di kursi dewan nih, Iya, atau betul. rekriat ya semalam namanya. Iya, iya, Nah, betul. itu tuh dari teman-teman sendiri gimana nih pandangannya mengenai pelatihan atau pembekalan ini? Apakah hanya membuang-buang anggaran kah, atau malah ini mungkin salah satu cara nih untuk menjadikan para wakil rakyat, para anggota-anggota dewan yang duduk di kursi kebanggaan ini menjadi orang yang lebih bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan lah, atau malah sebaliknya. Jadi silakan boleh deh pendapatnya mengenai pembekalan oleh presiden baru kita nih. Sikat Mas Dayat, sikat. Pembekalan nih ya. Ini kan Pembekalan disikat. ya. Iya, karena kan yang membuat aturan mereka nih, apakah mereka sudah dijurit nih, mungkin diadakan jurit malam Jurit nih, malam ya. lihat ya kan? Kayak pramuka gitu Iya, ya, Mbak ya. tidur di tenda masing-masing walaupun ber AC, toilet Iya. dalam kamar, aduh. Aduh. Saya boleh deh. Aduh.
Aduh, efisiensi lagi. Tapi ada mendengar kabar nggak bahwa itu dana yang digunakan tuh dari presiden katanya? Oh. Wow, iya betul Iya. itu. Anak-anak Iya kan? Presidennya kaya raya. Wah. Iya. Presidennya punya banyak tambang. Banyak tambang, banyak kelapa sawit. Aduh. Bukan di Indonesia ya teman-teman ya. Konoha ya. Bukan, itu di negeri sebelah. Di sebelah. Jadi kalau kita menanggapi tentang apakah sudah mumpuni nih Iya. para pemerintah ini diberikan pembekalan, ya kita lihat saja apa yang terjadi saat ini ya teman-teman. Iya. Bagaimana? Apakah setelah pembekalan para pemerintahnya tidak ada lagi yang korupsi? Nah, namun Tidak dong. gini Bang Nayat, saya putus dulu. Setelah Prabowo naik nih, banyak terbukanya kasus-kasus korupsi yang dibuka banyak di media sosial, di televisi. Setelah dibuka nih korupsi SPBU misalnya, Iya. korupsi yang lain-lain kan Wah. banyak kelihatan nih. Gimana nih? Apakah itu berkaitan dengan regulasi ini? Karena saya suka konflik ya. Saya ada membaca tentang teori-teori bahwa para oknum-oknum yang tertangkap itu adalah oknum yang tidak sejalan dengan Bapak Presiden. Boleh dijelaskan maksudnya apa nih? Tidak sejalan seperti apa nih? Seperti apakah siapa itu yang SPBU itu? SPBU ya. Yang bapak-bapak berjenggot-jenggot itu. Ya lupa namanya ada tuh SPBU. Itu. Nah, kalau dilihat dari isu-isunya, itu tuh adalah orang yang tidak berpihak kepada Bapak Presiden dan pada akhirnya Oh. diisukan bahwa itu tuh adalah koruptor. Koruptor. Tidak tempat sasaran. Tom Lembong bang. Waduh, udah. itu Iya. asik itu. Tom Asik Lembong, teman saya dia. Tom Lembong tiap minggu menulis surat teman-teman. Iya. Nulis surat katanya Tom Lembong ini adalah menteri yang harusnya nih banyak nih oknum-oknum yang lain nih. Iya. Namun kan oknum-oknum yang lain itu satu jalan dengan bapak-bapak presiden ini. Iya. Jadi kan ya gimana ya? Aduh, di sana deh Bang. Waduh. Ada. Stop. Oke, dari Bang Haikal coba gimana nih pendapatnya mengenai pembekalan atau kelihatannya apakah memperbaiki regulasi Iya. daripada aturan-aturan yang sudah ada nih daripada pemerintahan kabinet apa namanya nih? Kabinet gemuk. Gemuk ya, Kabinet merah gemuk. putih ya. Iya betul, kabinet merah putih efisiensi. Oh iya, kabinet merah Kabinet putih. efisiensi Oke. namun gemuk. Gemuk. Ini Wah. kacau ini pemerintah. Dan Wow. tidak boleh membawa perspektif-perspektif ya di sini. Tidak Oke, boleh tidak boleh ya. mempengaruhi. Ya, Kita tetap tidak netral. boleh berpihak gitu ya. Betul. Ini mau dari sudut pandang husnuzon kah atau husnuzon dulu? Oke. Nggak asik gitu. Kita buat yang manis-manis dulu ya Iya, Mas betul. ya. Iya. Kita Oke. sampaikan yang enak-enak dulu nih. Enak-enak dulu ya. Ini salah satu hal yang memang menjadi salah satu pemikiran dari Presiden Prabowo yang perlu kita applause ya. Kita Iya, perlu kita betul. kasih tepuk tangan bahwasanya Karena belum ada kan belum sebelumnya. ada. Wow. Dari Presiden ini sangat peduli dengan bagaimana dari pemimpin-pemimpin itu bisa jatuhnya itu mensejahterakan rakyat, Iya. mengayomi rakyat dengan Mesejahterakan koruptor juga. Iya, aduh, adalah rakyat Mas. Iya. Apalagi Tentunya kalau kita melihat dari sudut pandang orang-orang baik, tentunya itu salah satu hal gebrakan baru. Karena apa? Pemimpin ataupun orang-orang yang berada di kursi dewan sana itu memang perlu dibekali agar sekiranya memang sesuai pekerjaannya, ya Ya. kan? Menampung, menjalankan aspirasi dan juga menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Oke. Itu dari sudut pandang yang memang baik. Ya. Cuman kalau kita berbicara soal sudut pandang lain, kita harus berbicara soal bagaimana netralitas kita sebagai masyarakat dan juga bagaimana kita menilai dari suatu rumah satu bukan dari sudut pandang yang pertama saja, cuma ada sudut pandang yang lain. Iya, betul. Sudut pandang kedua, ini menjadi salah satu dialektika yang perlu kita angkat juga karena apa? Pembekalan itu biasanya akan seperti masuk telinga kanan keluar telinga kiri, ya. apa nggak masuk sama sekali? Ya itu bisa gak masuk sama sekali ya. Aduh. Sekedar untuk bonding atau menghabiskan uang negara kita kan Bukan tidak tahu. uang bapak presiden. Uang bapak presiden katanya. Oke, mungkin itu dalih aja ya Mas ya, Iya. dalih aja. Aku nih banyak loh uang sama juga kayak dalih presiden kita MB apa makan bergizi gratis waduh, MBG itu. waduh. Wah, itu pakai dana saya nih katanya. Loh, Waduh. kok ada efisiensi? Nah, itu kan salah satu hal yang perlu Tapi kan dipertanyakan listrik juga. jadi murah Bang. Nggak ada. PLN jadi murah nih bayar token nih. Nggak jadi, tetap harga standar. Nah ini kan jadi pertanyaan itu kan, efektif nggak dari pembekalan itu? Ya kita tidak bisa menilai secara cepat ya, Gamblangnya tidak instan bisa, tidak kita bisa harus ya. melihat ke depannya Melihat ke depannya, ya. karena ini baru 200 hari kerja Betul. dan masih panjang lagi nantinya kan. Masih ada berapa tahun? ke Anda depan? beberapa tahun ya, 1 tahun 2 tahun akan kelihatan lah hasilnya. Apakah memang pembekalan itu bakalan berdampak terhadap pemimpin-pemimpin di daerah dan juga dari dewan-dewan. Cuman kalau kita melihat dari realita yang ada dan juga berkilas balik pada beberapa masa yang lalu, segala macam pembekalan itu hanyalah salah satu hal yang bisa ditekankan
formalitas ya. Ya, Formalitas. betul. Wow, sangat setuju saya, sangat setuju. Tidak ada dampak ataupun hasil yang diperlihatkan atas dasar dari adanya pembakalan itu. Betul, betul. Pemimpin daerah, anggota dewan itu banyak korupsi, cuman banyak, tidak terbuka. Tadi yang dikatakan Mas Dayat, kenapa rata-rata menteri-menteri yang di zaman-zaman dulu itu malah ditangkap? Ya karena memang tidak sejalan. Wah. Tidak sejalan itu Iya, Mas betul. ya. Bagaimana kita bisa berjalan di saat orang-orang ini tidak satu padu dengan kita ya? Betul. sekapal ya, Tidak gitu. sekapal. Itu akan membuat jalan kita untuk mencapai tujuan itu makin lambat, dan ini adalah salah satu hal yang mencederai juga demokrasi. Karena apa? Oposisi dibungkam Yap. dengan cara dimasukkan ataupun dijebloskan ke penjara. Ini adalah salah satu hal yang fatal ya di dalam penegakan hukum yang ada di Indonesia. Itu. Oke, baik. Nah, jadi kata Bang Hekal tadi, kita belum bisa melihat secara gamblang nih mengenai Iya. baik atau tidaknya, bermanfaat atau tidaknya mengenai pembekalan ini. Nah, mungkin kita Buruk sih, buruk. Buruk ya, buruk. harapan kita Sepakat buruk. semoga nih hasilnya baik Oke, amin. Untuk hasilnya negara nih. ya. Namun yang ingin kembali saya tanyakan, apabila hasilnya baik dari narasumber berdua nih, adakah contoh negara-negara nih yang demokrasinya baik, yang harusnya kita jadikan contoh nih, Waduh. atau pandangan dari Indonesia sendiri mengikuti daripada negara yang memiliki regulasi yang baik, masyarakatnya yang enak diatur, pemerintahannya yang sejalan dengan masyarakat. Atau mungkin ada contoh negara yang harus kita amini, harus kita pandang seperti itu, kita ikuti yang baik-baiknya seperti itu. Nah, boleh apa? Konoha. Sikat Mas. Mas Dayat. Namanya Bang Haikal aja. Oh, Bang Haikal aja. Negara-negara yang mungkin demokrasinya bagus, Demokrasinya betul. bagus ya. Aturannya kuat di sana. Wah, segala macam. Oke, akan ada beberapa negara yang saya sebutkan. Mungkin bisa kita ambil ya contoh-contohnya. Yang pertama, kalau kita mengambil dari segi aparat-aparatnya, dari pemimpinnya, saya sangat terpukau dengan dari negara Jepang ya. Jepang. Karena apa? Kenapa tuh? Dari para pemimpin-pemimpin di sana, perdana menteri, menteri-menteri yang lain segala macam, itu akan sangat malu jikalau memang mereka melaksanakan ataupun melakukan tindak pidana korupsi. Ada yang pernah kemarin itu gegara men-tweet, gegara beras mahal ya di sana ya, beras mahal di sana. Nah, kami tidak beli beras dan bla 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 segala macam. Nah, itu mengundang bagaimana dari ya aspek-aspek netizen tuh kan, Ya. berkomentar segala macam. Bentuk dari tanggung jawabnya sebagai pemimpin yang baik, yang bagus, yang benar, dia malah menanggalkan dari jabatannya. Nah, ini yang perlu ditiru dari para pemerintah yang ada di Indonesia. Bagaimana bentuk responsibility atau tanggung jawab mereka terhadap amanah yang diemban, tanggung jawab yang diemban, agar sekiranya memang kalau memang mereka itu tidak sesuai, memberikan kecewa kepada masyarakat, mereka siap untuk menanggalkan jabatannya. Itu yang pertama. Nah, Kalau kita betul, mesti berbicara, contoh itu ya? iya betul Mbak, sangat harus. Ini bisa dicontoh ya bagi para menteri-menteri pemerintahan yang ada di Indonesia. Jepang, contoh Jepang. Itu pemerintahan. Kalau segi demokrasi, mungkin yang tertuju dari saya itu antara dua, Amerika ataupun juga dari Perancis tentunya. Kenapa Amerika? Kita melihat bahwasanya di negara kita ini terlalu banyak partai politik dan juga terlalu banyak bagaimana gerbang-gerbang yang dipakai oleh dari orang-orang yang mencalon agar sekiranya bisa duduk. Nah, ini akan sangat membuat pusing dari masyarakat itu tentunya. Bagaimana kepentingan politik 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Banyak sekali Mbak. Partai-partai banyak, kepentingan banyak. Itu akan membuat dari salah satu perjalanan dari kabinet itu akan sedikit tergoyahkan karena kepentingan yang sangat banyak di dalamnya. Kalau kita mengambil dari Amerika, hanya ada 2 partai di sana, Republik dan juga Serikat. Yep. Nah, cukup 2. Mereka berhasil. Kita ada berapa, Bang? Banyak. Banyak ya. Nggak cukup tangan kita ya. Kita melihat di negara itu 2 partai, mereka menjadi negara dikdaya untuk masalah yang di Indonesia. Itu bisa menjadi contoh kita. Sama juga di Perancis kasusnya, mempunyai sedikit partai politik dan juga memang benar bagaimana dari pemerintahan itu ataupun khususnya dari kepala negara itu bisa membuat dari kebijakan-kebijakan ataupun aturan-aturan yang memang tepat sasaran terhadap masyarakat. Ini tuh ya, Mas ya. Mas Dayat nih silakan nih dihantam. Contohkan nggak Arab Saudi kah? Dihantam Mas Dayat. Betul. Silakan Mas Dayat ya. Kalau saya ya Mbak ya. Nah, kalau saya nih, saya agak pesimis dengan cara pemerintahan yang demokratis. Ya. Karena kalau Sepakat ini saya Mas ya, sepakat ya. menurut Aristoteles, Ya, sepakat ini, sepakat. Aduh. demokrasi itu bukanlah suatu cara untuk orang yang memiliki wawasan, Yeah. memiliki pengetahuan untuk menang, tapi adalah cara orang yang familiar, orang yang terkenal untuk menang, bukan adalah orang yang kompeten untuk menang. Aduh. Kenapa? Karena kalau kita lihat nih ya Mbak ya, apakah Mbak bakalan memilih orang yang tidak Mbak kenal? Enggak sih. Tidak mungkin kan? Betul. Wah,
Apakah Realistis aja ya. teman-teman bakalan memilih orang yang tidak teman-teman kenal? Tidak mungkin dong. Jadi kalau kita lihat nih dari segi apakah Indonesia ini bisa menjalankan pemerintahan dengan cara demokrasi, menurut saya belum siap ya. Entah oke, dari oke. masyarakatnya yang masih ya mungkin Sulit banyak diatur ya. sulit diatur atau emang dibodoh-bodohi Iya, bodoh. oleh pemerintahnya, kan kita tidak tahu ya. Betul, Saya betul. tidak tahu ya. Iya, Entah iya. itu regulasi para petinggi-petinggi Iya. untuk mencalon nih Iya. biar masyarakatnya tidak bisa kritis. Betul. Kita bikin saja masyarakatnya bodoh. Betul. Wow. Sepakat. Ada lagi guys. Itu sih yang ada di Oke. dalam kepala saya. Oke, Iya, jadi Banda nih pendapat dari teman-teman. Ada dari Bang Hekal tadi beberapa negara yang disebutkan, Bang Dayat ngikuti pemikiran dari Aristoteles nih. Di jam berapa sih sudah keluar Aristotelesnya? Oke, teman-teman sudah hampir jam setengah 11. Nah, mungkin nih sebelum kita closing statement ada nih gimana sih cara atau pendapat yang dapat diberikan oleh dua narasumber saya pada hari ini sebagai generasi muda khususnya mahasiswa mahasiswa hukum. Nah, yang anak muda nih harus ikut terlibat dalam proses regulasi demokrasi agar masa depannya negeri ini mengenai regulasi dan juga demokrasinya baik. Nah, mungkin bagaimana sih caranya seperti itu? Boleh deh. Bagaimana sih peran anak muda nih? Peran anak muda ya tentunya ya. Ini sama tertujunya ke kita ini Iya, kan. kita sekitaran harus seperti anak apa muda nih di tentunya. kemudian hari ini? Pertama tentunya kalau kita melihat peran kita untuk menjaga demokrasi yang ada di negara kita itu ya berperan aktif dengan cara menjaga tentunya. Menjaga di sini bukan dalam artian harus terjun langsung menjadi PTPS, KPPS atau segala macam, tidak. Kita di sini mengawal bagaimana adanya isu-isu mengenai demokrasi itu betul, bisa betul, terjaga betul. dan itu bisa diangkat ke isu-isu nasional. Karena apa? Kekuatan di negara kita adalah no viral, no justice. Tidak ada betul. keadilan, misalnya tidak ada yang keviralan dibuat-buat gitu. Contoh seperti apa di Pilkada Banjarbaru kemarin. Ya. Habis itu yang mengenai dari pencalonan Gibran itu kan sempat menjadi isu nasional. Jika tidak menjadi isu nasional itu akan menjadi salah satu hal yang buruk. Bagaimana tidak ada sosialisasi hukum ya. Nah, ini menjadi salah satu hal yang paling penting bagi kita selaku anak muda. Jikalau kita memang bisa masuk ke dalam sistem, kita bisa menjadi anggota dewan, insya Allah ya, menjadi amin. anggota dewan. Nauzubillah min dzalik. Iya, pemimpin daerah, ya gubernur segala macam. Ya semoga saja kita bisa menjadi salah satu hal yang berubah lah ya, berubah dari sistem yang buruk yang ada di negara kita. Semoga kita tidak terbawa sistem, misalnya kita Betul, berada di betul, dalam betul. sana tentunya. Sepakat juga apa yang dikatakan oleh Mas Lee tadi, negara kita masih belum mampu ataupun masih belum siap untuk mengamalkan dari prinsip demokrasi. Karena apa? Aristoteles pun pernah berkata begitu, begitupun juga oleh gurunya Socrates. Karena apa? Demokrasi itu ibarat kata kita membiarkan ataupun memberikan setir kapal kepada orang yang tidak kita ketahui. Kita hanya mengetahui namanya, cuman kita tidak mengetahui bagaimana kapasitasnya menjadi nakoda. Jadi kalau dari orang yang kita pilih itu memang benar hokinya ya, atau benarnya memang dia baik ataupun bisa membawa kapal itu ke tujuan akhir, ya bagus. Cuman kalau hanya asal-asalan, orang yang tidak bisa menjadi nakoda yang itu akan menjadi satu hal yang buruk bagi penumpang-penumpangnya dan jadi penumpang itu lagi kalau kita berbicara soal apa yang paling pas nanti saja lah ya, nanti saja. Bahkan aja per Mas Dayat ya. Makasih saya Mas Dayat gimana nih? Gimana sih kita tuh peran rakyat muda, mahasiswa gimana nih peran kita dalam menghadapi demokrasi dan juga apa tadi? Ya itu. Bagaimana ya? Iya, Harusnya ada ini. Iya, Ya. betul. Oh, jadi kalau saya lihat ya, karena saya tadi mengeluarkan argumen bahwa Indonesia tidak siap menjadi negara demokrasi, dengan kita lihat saya ya, anak muda yang ada di TikTok, ada di Instagram, itu kan ya biasanya nih tiap ada kasus di kolom komen tuh banyak tuh bacotan gak jelas tuh. Bodoh ya mereka berdiam, bodoh ya. Bodoh sekali. Bodoh sekali. Nah, kan harusnya nih, misalkan Anda melemparkan argumen, Anda harus membuktikan argumen itu seperti apa. Ya. Bukan berarti nih, saya tidak setuju dengan ini. Iya. Ucap ini anak abah, ini anak Pak Ustadz, Iya. seperti itu. Sampai pemilu selesai, itu masih melekat nih. Kepada setiap orang yang otoriter, oposisi. Kalau kita nih, saya nih sebagai pencoblos Bapak Presiden, bukan berarti saya tidak boleh mengkritik apa kebijakan dari Bapak Presiden. Bukan berarti ketika saya mengkritik apa kebijakan Bapak Presiden,
saya dicap anak abah, anak bapak ini, anak amat, gitu. Betul. Iya. Jadi kan kalau dilihat-lihat apakah kita sudah siap demokrasi? Tidak. Dari segi ya SDM-nya saja ya kita malas baca, kita malas mencari tahu informasi dari berbagai sudut pandang. Ya sebenarnya itu yang sangat penting bagi saya kan. Karena kan kita tidak mungkin kan melihat sesuatu apapun itu dari satu sudut pandang saja. Betul. Dan kalau kita berangan-angan di 2045 Indonesia emas, mungkin emas yang di kepala saya adalah emas tai. Oke deh, mungkin saya simpulkan ini dari pendapat tadi dua narasumber ini mengenai apa sih peran anak muda khususnya mahasiswa seperti kami nih mahasiswa hukum. Yang pertama nih yakni yang pasti belajar nih, yang pasti dari itu. Kemudian ada juga kita menyuarakan dengan adanya demonstrasi. Nah itu sangat hal-hal yang itu wajar sih menurut saya, demonstrasi ini untuk menyuarakan kita mahasiswa sebagai penyambung lidah rakyat. Kemudian yang ketiga nih, cara yang bisa dilakukan yang dikatakan kedua narasumber saya yakni melakukan penelitian terhadap permasalahan atau kita mengangkat judul skripsi mengenai permasalahan yang terjadi nih. Ini merupakan salah satu solusi yang dapat diberikan anak muda mengenai permasalahan regulasi demokrasi yang terjadi di Banjarmasin khususnya, yang mana teman-teman saya pada hari ini mengangkat skripsinya dengan judul yang sangat menarik mengenai permasalahan pemilu dan demokrasi yang ada di Banjarmasin sendiri. Nah, mungkin yang terakhir bagi lupa itu aja deh. Nah, kemudian yang terakhirnya mungkin sebelum tutup kita mau semenit 2 menit mendengar closing statement dari dua narasumber ini mengenai regulasi, demokrasi dan juga kita nih anak muda ini harusnya seperti apa, atau disimpulkan deh dari teman-teman gimana nih, dari Bang Haikal dulu boleh? Oke, boleh ya. Sedikit untuk closing statement. Memang ini dari salah satu sosok dari era-era Karl Marx. Dia mengatakan bahwasanya hukum adalah alat pelanggengan kekuasaan oleh garis pihak banget sempurna dan tinggi. Di mana ada perbedaan ataupun dikotomi antara kaum proletar atau kaum jajaran di atas dan kaum bawah gitu lah, kaum pekerja. Nah tentunya itu sangat relevan dengan ada yang dimaksud sekarang, bahwasanya orang-orang yang membuat aturan, produk-produk hukum yang telah dikeluarkan hari ini itu condongnya kepada pihak-pihak yang berkuasa. Sesuai dari apa yang dikatakan Mas Jaya tadi, hukum ataupun aturan itu untuk memberikan kenyamanan ataupun membuat kemanjaan kepada orang-orang yang berkuasa. Contohnya seperti apa ya tadi lah, sudah banyak kali dijelaskan. Tentunya kalau kita mengambil dari segi aspek demokrasi, ini akan sangat dicederai karena apa? Vox Populi Vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan. Nah, kita melihat di sini bahwasanya suara Tuhan adalah suara yang suara Tuhan lagi. Suara rakyat adalah nomor satu yang paling tinggi ketimbang dari suara-suara pemerintah. Nah, sekiranya semoga dari adanya closing statement ini ataupun dari panjang lebar yang telah kami jelaskan, pemerintah itu bisa tergugah dan juga bisa setidaknya mengambil sedikit-sedikit dari isi yang telah kami sampaikan tadi, bahwasanya memang ada kekurangan juga cacat dalam regulasi. Dimulai dari Undang-Undang Nomor 2014 sampai 2023 ini sangat panjang aturannya, sangat banyak aturannya, cuma sampai hari ini masih banyak sekali permasalahan-permasalahan yang masih belum bisa diatasi ataupun bisa diselesaikan. Nah, yang pertama, kedua sebagai kita dari kaum muda tentunya lebih aktiflah di dalam menjaga ataupun mengawasi demokrasi yang ada, karena apa? Kita adalah harapan masa depan nantinya. Orang-orang tua itu akan berganti dengan kita. Orang-orang tua tidak akan selamanya di sini dan kita nantinya akan setiap orang ada masanya. Setiap masa ada betul sekali. Ya, kan? Kita tidak selamanya bisa mengharapkan orang-orang tua ataupun orang-orang yang lebih berumur ketimbang kita untuk bisa mengatur negeri ini. Kedepannya kita lah yang mengatur negeri ini. Maka tentunya pada kawan-kawan diharapkan agar sekiranya kita bisa melek politik, jangan menganggap politik itu adalah hal-hal yang kotor ataupun aku mah promosi politik ada gunanya juga sana tuh. Salah bro, Gak ada dampaknya buat salah bro. Sedikit banyaknya itu kan bakal berdampak. Contoh kayak apa, pakai 3.000 ini ya Allah. Dari 2.000 lah. Ya masih banyak liar sih ya. BBM naik, ini siapa dipermasalahkan kan banyak loh dari permasalahan-permasalahan. Maka aktiflah dan juga ikut sertalah di dalam masalah penegakan hukum yang ada. Ini tuh dari saya. Oke, baik, terima kasih nih Bang Haikal atas kebersediaannya melakukan podcast bersama kami dan closing statementnya tadi. Nah, kita dengar lagi closing statement nih dari Bang Dayat. Boleh Bang, silakan. Kata-kata hari ini deh. Oke. Oh, tidak bisa deh itu. Nah, mungkin closing statement dari saya, kita
telah dulu. Misal kita sebagai masyarakat Indonesia kita harus cari tahu Indonesia ini dalam sistem demokrasi. Misal Indonesia dalam sistem demokrasi, kita lihat dulu nih demokrasi itu apa sih? Apakah demokrasi itu kalau anak abah itu tuh sesuatu yang demokrasi? Apakah kita mencap orang ini begini, orang ini begini? Apakah itu sebuah demokrasi? Bukankah demokrasi itu ketika ada pendapat ini kita telaah, ada pendapat ini kita telaah, ada pendapat ini kita cap itu abah. Aduh, ini ada sentimental dengan anak Ini abah ya deh. iya, karena saya sering melihat komen itu di TikToknya teman-teman ya. Oke, jadi ya lebih baik kita sebagai masyarakat Indonesia yang sayang akan negaranya, yang kita menggadang-gadangkan 2045 Indonesia emas. Sebelum Indonesia menjadi emas, kita emaskan diri kita dulu. Kelas. Sorry Mas Dayat, emaskan diri kita lebih dulu sebelum emaskan Indonesia. Ya. Kan kalau emasnya nih Indonesia, ya kan tidak mungkin Ya. kalau tidak dari individu Indonesia. Kita bisa cut nanti jadi Dalam quote. ya. Quote of the Ya. day ya. Oke, mungkin seperti itu saja closing statement dari saya. Oke, baik nih, terima kasih Bang Dayan atas penyampaian closing statementnya sangat luar biasa nih, banyak quotes di dalamnya. Nah, mungkin dapat saya simpulkan mengenai regulasi demokrasi dan juga peran anak muda nih dalam pembahasan kita pada hari ini, yang mana regulasi di Indonesia ini baik buruknya, banyak lebih kurangnya, mungkin lebih banyak kurangnya teman-teman ya. Nah, Mau bahas Greenpeace. Nah, namun tugas kita sebagai anak muda tadi sangat berperan besar dalam menjunjung Indonesia ke depannya. Yang mana yang pertama tadi, kita boleh ikut demonstrasi asal mengerti dan paham apa sih yang didemonstrasikan. Yang kedua, kita dapat membantu memperbaiki Indonesia ini dengan melakukan penelitian-penelitian nih bagi mahasiswa khususnya. Kita mengangkat di skripsi, kita melakukan penelitian apa, penelitian ini itu pasti bermanfaat. Kemudian yang terakhir tadi kata Bang Dayat, ini yang paling penting yakni kita anak muda nih pasti sangat paham dan mengerti mengenai media sosial. Nah, emang media sosial ini tempat paling pertama kita untuk mencurahkan sesuatu nih. Apabila kurang baik mungkin dapat dipelajari terlebih dahulu, kita saring baru kita share seperti itu. Nah, mungkin pesan dan kesannya itu tadi dari teman-teman, kita banyak pro dan kontra, banyak pendapat dari teman-teman. Nah, di sini kita hanya mengutarakan pendapat ya teman-teman, tidak ada unsur untuk memihak sebelah pihak, tidak ada untuk menjatuhkan sebelah pihak. Nah, kita di sini hanya mengedepankan pemikiran kita masing-masing, ya pendapat kita masing-masing. Nah, mungkin dari podcast kita pada hari ini sudah hampir Wow. 1 jam nih teman-teman. Oh, nggak kerasa ini. karena sangat asik nih narasumbernya pada hari ini. Tinggal kawannya guys. Oke, nah mungkin di sini saya ucapkan terima kasih kepada dua narasumber saya yang sangat luar biasa. Ada Bang Haikal dan juga Bang Dayat yang mau bersamai saya dalam podcast malam hari ini. Semoga kita bisa bertemu di kemudian hari nih untuk melakukan podcast lagi nih, membahas yang hangat. Oke. Mungkin di sini saya Sufiatri sebagai host, ada Bang Haikal dan juga Bang Dayat sebagai narasumber pada hari ini. Kami ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan. Selanjutnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.